semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi BLU di Puskesmas. Jadi topik ini cukup penting nih, karena sistem BLU berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi melalui sistem ini, Puskesmas dapat mengelola keuangan dengan lebih fleksibel, sehingga pelayanan kepada masyarakat ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, benar sekali. Selain berkaitan dengan pelayanan kesehatan, akuntansi BLU juga berhubungan dengan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dalam BLU harus dilakukan secara sistematis dan sesuai aturan. Nah, dalam video ini, kami akan membahas mulai dari pengertian BLU, karakteristik BLU, siklus akuntansi, pencatatan transaksi, laporan keuangan, hingga standar akuntansi yang digunakan dalam BLU. Yang pertama yaitu ada pengertian BLU. BLU atau Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan. Jadi, fokus utama BLU bukan untuk mencari laba sebesar-besarnya, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik dan lebih cepat. Dalam sektor kesehatan, penerapan BLU dapat ditemukan pada rumah sakit pemerintah dan beberapa puskesmas. Dengan adanya sistem BLU, maka instansi pelayanan kesehatan seperti puskesmas diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Fleksibilitas ini memungkinkan bagi instansi untuk menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan untuk mendukung kebutuhan operasional tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang. Contohnya seperti pembelian obat, alat kesehatan, perbaikan fasilitas pelayanan, maupun kebutuhan operasional lainnya. Dengan begitu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal karena kebutuhan penting dapat dipenuhi agar lebih cepat. Contoh tempatnya seperti rumah sakit, pemerintah, dan puskesmas BLUD. Nah, walaupun diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, tetapi dalam pencatatan transaksi, instansi yang berada dalam BLU itu harus tetap mematuhi prosedur atau prinsip sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya seperti pemasukan dan pengeluaran itu harus dicatat, dilaporkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, meskipun sudah berada dalam sistem BLU, maka pencatatannya itu harus tetap memenuhi standar atau prinsip akuntansi, yaitu transparan dan akuntabel. Tujuan utama penerapan BLU adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam sistem pemerintahan biasa, proses pengelolaan anggaran seringkali membutuhkan prosedur yang cukup panjang. Hal tersebut terkadang membuat kebutuhan operasional tidak dapat dipenuhi dengan cepat. Nah, melalui sistem BLU, instansi pelayanan publik diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan secara lebih fleksibel, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu tidak terhambat. Misalnya, ketika stok obat itu mulai menipis atau terdapat alat kesehatan yang perlu segera diperbaiki, maka kebutuhan tersebut dapat diproses lebih cepat. Selain itu, BLU juga menerapkan prinsip efisien dan produktivitas. Artinya dana yang digunakan harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Karena itu, sistem BLU dianggap mampu membantu instansi pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik BLU. BLU memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem pengelolaan keuangan pemerintah biasa. Karakteristik yang pertama yaitu adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini memungkinkan pendapatan dari layanan dapat langsung digunakan kembali untuk kebutuhan operasional dan peningkatan pelayanan. Contohnya seperti pembelian obat, pembelian alat kesehatan, pembayaran biaya operasional, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya fleksibilitas ini, maka pelayanan kepada masyarakat akan terasa lebih baik, lebih cepat, dan tidak terhambat oleh proses administrasi yang panjang.
Karakteristik selanjutnya yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat. Artinya, tujuan utama BLU yaitu tetap memberikan pelayanan terbaik dan lebih cepat kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan BLU. Dan terdapat dampak positifnya yaitu pelayanannya lebih cepat dan operasionalnya lebih efektif. Contohnya seperti peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, kemudian pelayanan kepada pasien lebih cepat, ketersediaan obat yang memadai, dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Semua hal tersebut merupakan hal yang penting yang menjadi tujuan dari penerapan BLU. Selain fleksibilitas dan orientasi pelayanan, BLU juga menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Artinya penggunaan dana harus dilakukan secara tepat guna dan memberikan manfaat yang optimal. Pengeluaran yang dilakukan harus benar-benar mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian, karakteristik lainnya adalah adanya sistem pengawasan dan evaluasi. Walaupun pengelolaan keuangan lebih fleksibel, seluruh kegiatan tetap harus diawasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui laporan keuangan, evaluasi kinerja, serta audit. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan dana. Karena pada dasarnya, dana yang digunakan itu dalam BLU tetap berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi, instansi dapat mengetahui apakah pengelolaan keuangan itu sudah berjalan dengan baik, serta apakah pelayanan kepada masyarakat sudah mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi BLU. Dalam BLU, pengelolaan keuangan dilakukan melalui siklus akuntansi yang sistematis. Tahap yang pertama yaitu dimulai dari adanya transaksi keuangan. Transaksi tersebut dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi dalam kegiatan operasional puskesmas. Contoh penerimaan adalah pembayaran layanan kesehatan dari masyarakat, klaim BPJS, dan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Sedangkan contoh dari pengeluaran adalah contohnya kita membeli obat, membeli alat medis, pembayaran internet, listrik, dan biaya operasional lainnya. Nah, setiap transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti transaksi yang jelas, seperti kwitansi, nota, faktur, atau dokumen pendukung lainnya. Bukti transaksi tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam proses pencatatan akuntansi. Nah, perlu diketahui juga, dalam pengumpulan bukti transaksi juga harus diperhatikan karena ketika bukti transaksi tidak lengkap, maka pencatatan keuangan akan menjadi kurang akurat dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi, harus lengkap. Setelah transaksi terjadi, tahap berikutnya yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Pencatatan dilakukan berdasarkan jenis transaksi dan akun yang sesuai agar data keuangan dapat tersusun secara rapi dan sistematis. Kemudian, transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal diposting ke buku besar. Buku besar digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun masing-masing, seperti akun kas, pendapatan jasa layanan, beban operasional, dan persediaan obat. Setelah itu, disusun neraca saldo untuk mengetahui apakah jumlah saldo debit dan kredit sudah seimbang. Jika terjadi kesalahan atau data yang belum sesuai, maka dilakukanlah jurnal penyesuaian. Tahap terakhir dalam siklus akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan seluruh data transaksi yang telah dicatat sebelumnya, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan transaksi. Dalam kegiatan operasional Puskesmas, transaksi keuangan terjadi hampir setiap hari. Oleh karena itu, proses pencatatan transaksi menjadi salah satu bagian penting dalam akuntansi BLU. Untuk jenis transaksi yang dicatat sendiri, itu meliputi pembelian obat, pembelian alat medis, pembayaran listrik, internet, dan biaya operasional lainnya. Karena transaksi yang dicatat ini cukup banyak, maka pihak yang bertugas harus mencatat dengan teliti dan sistematis.
kesalahan kecil dalam pencatatan dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Misalnya, kesalahan dalam memasukkan nominal atau akun transaksi dapat menyebabkan data keuangan menjadi tidak sesuai. Oleh karena itu, petugas keuangan seperti akuntan itu harus memahami dengan betul mengenai jenis dan kode akun yang digunakan agar dalam pencatatannya itu dilakukan secara benar dan akurat. Saat ini, pencatatan transaksi dalam BLU juga banyak dibantu menggunakan sistem digital atau aplikasi keuangan. Penggunaan sistem digital membantu mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data. Selain itu, sistem digital juga membantu dalam penyimpanan data dan monitoring keuangan, sehingga proses pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan. Data transaksi juga dapat dicari dan diperiksa dengan lebih cepat. Walaupun demikian, penggunaan teknologi tetap harus diimbangi dengan ketelitian sumber daya manusia. Karena jika data yang dimasukkan salah, maka hasil laporan keuangan juga akan menjadi tidak akurat. Oleh sebab itu, kemampuan dan ketelitian petugas keuangan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan BLU. Selanjutnya yaitu laporan keuangan BLU. Tahap akhir dari proses akuntansi yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh instansi BLU. Laporan keuangan BLU itu terdiri dari beberapa jenis laporan keuangan yang saling berkaitan. Salah satunya adalah laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang sudah terrealisasi atau yang nyata digunakan. Kemudian terdapat neraca yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas suatu instansi dalam periode tertentu. Neraca juga dapat membantu mengetahui kondisi keuangan instansi secara keseluruhan. Selain itu, ada juga laporan operasional yang menunjukkan pendapatan dan beban selama satu periode. Dengan laporan ini, itu bisa mengetahui hasil kegiatan operasional instansi. BLU juga menyusun laporan arus kas yang digunakan untuk mengetahui aliran kas masuk dan kas keluar. Laporan ini penting karena membantu mengetahui kondisi kas instansi dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, terdapat catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan tambahan mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Catatan ini membantu pengguna laporan memahami data keuangan dengan lebih jelas. Laporan keuangan memiliki fungsi penting bagi bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Melalui laporan tersebut, penggunaan dana dapat diketahui secara lebih transparan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu standar akuntansi BLU. Dalam penyusunan laporan keuangan, BLU juga menggunakan standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi digunakan agar proses pencatatan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya standar, ini membuat laporan keuangan itu lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Selain itu, standar akuntansi juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Hal ini penting karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penerapan standar akuntansi juga membantu dalam proses audit dan pengawasan pengelolaan keuangan BLU, sehingga pengelolaan keuangan atau pengelolaan dananya itu dapat berjalan dengan lebih baik dan akuntabel. Setelah membahas mengenai pengertian, karakteristik, siklus akuntansi, pencatatan transaksi, serta standar akuntansi pada Badan Layanan Umum atau BLU, selanjutnya kelompok kami akan memberikan sedikit ilustrasi penerapan konsep tersebut pada Puskesmas, khususnya dengan mengambil gambaran pada Puskesmas Magelang Selatan. Kenapa kami memilih Puskesmas? Karena Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat datang ke Puskesmas untuk berobat, imunisasi, pemeriksaan kesehatan, konsultasi, maupun pelayanan lainnya. Di balik pelayanan tersebut, ternyata ada loh sistem pengelolaan keuangan yang cukup penting agar seluruh kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik.
Jika dikaitkan dengan konsep BLU, Puskesmas memiliki tujuan utama berupa pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti perusahaan swasta. Namun, meskipun tidak berorientasi profit, Puskesmas tetap harus mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, Puskesmas Magelang Selatan tentu membutuhkan berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, komputer administrasi, alat pemeriksaan pasien, hingga biaya operasional harian seperti listrik, air, dan kebersihan. Semua kebutuhan tersebut memerlukan pengelolaan dana yang baik. Nah, disinilah sistem BLU menjadi penting. Salah satu karakteristik utama BLU adalah adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan. Artinya, pendapatan yang diterima dari pelayanan kesehatan dapat langsung digunakan kembali untuk mendukung operasional pelayanan tanpa harus melalui proses birokrasi yang terlalu panjang. Misalnya, ketika stok obat tertentu mulai menipis karena jumlah pasien meningkat, maka pihak puskesmas dapat lebih cepat melakukan pengadaan kebutuhan tersebut. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Selain itu, penerapan BLU juga memungkinkan puskesmas untuk lebih mandiri dalam mengatur kebutuhan operasionalnya. Jadi, dana yang diperoleh tidak hanya disimpan, tetapi benar-benar diputar kembali demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kalau kita melihat aktivitas sehari-hari dari Puskesmas Magelang, sebenarnya ada banyak transaksi yang terjadi setiap harinya. Contohnya seperti pembayaran pasien umum, klaim BPJS, pembelian obat, pembayaran gaji pegawai, pembayaran alat kesehatan, hingga biaya perawatan fasilitas. Semua transaksi tersebut nantinya akan masuk ke dalam proses pencatatan akuntansi. Jadi, meskipun puskesmas identik dengan pelayanan kesehatan, di dalamnya tetap terdapat aktivitas administrasi dan keuangan yang cukup kompleks. Sebagai ilustrasi sederhana, ketika ada pasien umum datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan membayar biaya pelayanan, maka transaksi tersebut akan dicatat sebagai pendapatan layanan kesehatan. Kemudian, ketika puskesmas membeli obat-obatan atau alat medis, transaksi tersebut akan dicatat sebagai beban atau biaya operasional. Begitu juga ketika puskesmas membayar listrik, internet, maupun kebutuhan kebersihan gedung. Semuanya harus dicatat secara rinci dan jelas. Pencatatan tersebut penting karena nantinya seluruh data transaksi akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pihak manajemen dapat mengetahui nih kondisi keuangan puskesmas itu seperti apa, seperti jumlah pendapatannya seperti apa, pengeluaran hingga penggunaan anggaran. Dalam sistem BLU sendiri, laporan keuangan juga harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Jadi, walaupun memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana, tetap ada aturan dan standar yang harus dipatuhi agar pengelolaan keuangan tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, laporan keuangan harus mampu menunjukkan apakah dana yang digunakan benar-benar mendukung pelayanan kesehatan masyarakat atau tidak. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, penerapan standar akuntansi juga membantu proses audit dan evaluasi. Dengan pencatatan yang rapi dan sistematis, pihak pemerintah daerah maupun auditor dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana di puskesmas. Menurut kelompok kami, penerapan BLU pada puskesmas sebenarnya memberikan cukup banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan. Karena pengelolaan dana menjadi lebih fleksibel, maka kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi dengan lebih cepat. Sebagai contoh, jika terdapat kerusakan alat kesehatan atau kebutuhan mendadak lainnya, pihak puskesmas tidak harus menunggu proses administrasi yang terlalu lama. Hal ini tentu membantu pelayanan kepada pasien agar tetap berjalan optimal. Namun, di sisi lain, penerapan sistem BLU juga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan keuangan dan akuntansi dengan baik. Karena semakin besar fleksibilitas yang diberikan, maka semakin besar juga tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Jika pencatatan transaksi tidak dilakukan dengan baik, maka laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat. Hal tersebut tentu dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan maupun evaluasi kinerja puskesmas. Oleh karena itu, selain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,
Puskesmas juga perlu meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan keuangannya. Dengan begitu, tujuan utama BLU yaitu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat tercapai. Dari ilustrasi ini, kita dapat memahami bahwa konsep BLU bukan hanya sekadar teori mengenai akuntansi atau pengelolaan keuangan saja, namun penerapannya benar-benar berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sehari-hari. Semakin baik pengelolaan keuangan sebuah puskesmas, maka semakin baik pula kemampuan puskesmas tersebut dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang cepat, lengkap, dan berkualitas bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan nih bahwa BLU merupakan sistem pengelolaan keuangan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan. Melalui sistem akuntansi yang baik, pengelolaan keuangan di puskesmas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu juga dapat meningkat. Selain itu, pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang baik juga membantu instansi nih dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat membantu menambah wawasan dan pemahaman mengenai akuntansi BLU di puskesmas. Terima kasih.